Selamat pagi, selamat hari Rabu tanggal 16 Maret 2022. Kita mengawali pagi hari ini kembali di hari yang baru, tentunya juga dengan harapan dan doa-doa yang senantiasa kita panjatkan, dengan harapan penuh dengan berkat dan juga kasih karunia Tuhan di pagi hari ini. Dalam rahmat kesehatan dan juga kebaikan Tuhan, hari ini kita mengawali hari yang baru dengan mencoba untuk membaca dan merenungkan bacaan Injil untuk hari ini dari Injil Matius bab 20 ayat 17 sampai dengan 28. Pada waktu Yesus akan pergi ke Yerusalem, ia memanggil ke-12 muridnya tersendiri dan berkata kepada mereka, "Sekarang kita pergi ke Yerusalem, dan Anak Manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati. Mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya ia diolok-olok, disesah dan disalibkan. Tetapi pada hari ketiga ia akan dibangkitkan." Maka datanglah ibu anak-anak Zebedeus beserta anak-anaknya kepada Yesus, lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu kepadanya. Kata Yesus, "Apa yang kau kehendaki?" Jawab ibu anak itu, "Berilah perintah supaya kedua anakku ini kelak boleh duduk di dalam kerajaanmu, yang seorang di sebelah kananmu dan yang seorang lagi di sebelah kirimu." Tetapi Yesus menjawab, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum?" Kata mereka kepadanya, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Cawanku memang akan kamu minum, tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapakku telah menyediakannya." Mendengar hal itu, marahlah ke-10 murid yang lain kepada ke-12 saudara itu. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti Anak Manusia, ia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara sekalian, di dalam perjalanan dan juga pengalaman hidup kita pasti akan bertemu dengan pengalaman berat di dalam perjalanan dan juga pengalaman itu. Pengalaman berat di saat kita merasakan salib yang harus kita tanggung, salib yang harus kita jalani dan kita perjuangkan, bukanlah salib yang ringan. Entah itu berhubungan dengan masa depan, entah itu berhubungan dengan hidup dan mati, atau berhubungan dengan keselamatan orang yang kita cintai. Kita lalu mengatakan kalau kita bertemu dan berjumpa dengan pengalaman itu, lalu kita mengatakan salibku begitu berat. Kita seolah-olah ingin menghindari salib itu. Atau kalaupun kita lalu harus menanggung dan juga mengangkat salib itu, kita memohon kepada Tuhan supaya segera berakhir perjuangan kita dalam memanggul salib itu. Hari ini Tuhan Yesus sebelum memasuki kota Yerusalem, ia memanggil ke-12 muridnya, lalu ia berkata, "Sekarang kita pergi ke Yerusalem, dan Anak Manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat." Kita mencoba untuk membayangkan apa yang menjadi perasaan Yesus saat ia mengatakan hal yang demikian. Bagaimana sedihnya dia bahwa waktunya semakin dekat. Dia merasa begitu sedih bahwa waktu puncak di dalam perutusannya semakin dekat dengan garis akhir, di mana ia akan menerima olok-olokan. Dia akan dianggap sebagai orang yang begitu hina, disalibkan
hingga mati dengan cara yang demikian, direndahkan oleh manusia. Di saat ia begitu mencintai manusia, memberikan cintanya yang total kepada manusia, tapi dia malah mendapatkan balasan yang demikian. Perasaan sedih yang ia rasakan semakin sedih di saat ibu anak-anak Zebedeus justru datang, bukan untuk menguatkan, bukan untuk menghibur, bukan untuk menjadi support system di dalam perjalanan salib Yesus, tapi justru ia mengatakan untuk meminta kedudukan bagi anak-anaknya. Kita bisa merasakan betapa sedihnya seorang Yesus saat itu. Dalam kesedihannya, ia harus ditambah bahwa murid-muridnya ternyata belum paham dengan apa yang harus dihadapi oleh Yesus. Mereka masih menganggap bahwa Yesus akan menjadi pemimpin politik, di mana nanti dia akan dapat kekuasaan, lalu para murid akan mendapatkan jatah atau cipratan dari kuasa-kuasa itu. Maka saudari-saudara sekalian, dalam hidup kita, kita pun pasti juga akan menemukan hidup saudara-saudari kita yang mungkin tengah menanggung salib di dalam hidupnya, tengah bergulat dengan permasalahan yang tengah ia hadapi, entah itu dalam kesehatan, entah itu di dalam kesejahteraan, entah itu di dalam hidup berkeluarga, ataupun juga di dalam perjuangan-perjuangan masa depan lainnya. Kita diajak untuk tidak menjadi seperti ibu anak-anak Zebedeus yang justru tidak peka dengan situasi yang dihadapi oleh Yesus. Dia tidak justru menjadi support system, tetapi semakin membuat Yesus bersedih. Maka kita diajak untuk peka dengan situasi sekitar kita, peka dengan sesama kita, peka dengan apa yang tengah dihadapi oleh sesama kita, dan mau menjadi support system, mau mendukung, mau memberikan kekuatan, mau memberikan penghiburan, dan mau sehati dan seperasaan bergandeng tangan di dalam perjuangannya menanggung salib kehidupan. Semoga kita semua bisa menjadi sesama bagi orang lain. Semoga kita bisa menjadi pundak untuk bersandar bagi orang lain, menjadi tangan untuk bergandeng tangan di dalam menghadapi salib, dan juga menjadi teman di dalam perjalanan hidup setiap orang yang kita jumpai. Semoga pagi hari ini menjadi pagi yang indah, yang penuh berkat untuk Anda semua. Semoga berkat dan kasih Tuhan senantiasa tercurah bagi Anda dan keluarga, serta banyak orang yang Anda cintai dan Anda kasihi. Semoga kasih Tuhan menjadi semangat kita bahwa kita adalah pribadi yang dicintai dan diajak untuk membagikan cinta itu kepada sesama kita. Selamat pagi dan semangat pagi hari ini.